90.62 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gona Tanjung dan Bapak Donita Timu, bicara tentang bobot dan timbangan. Katanya Pak Gona tadi nggak ada yang tanya, bingung kayaknya. Apakah Anda bingung, kekasih Tuhan? Saya disuruh tanya tambah bingung. Ya Pak Gona, Pak Doni aja tanya ke Pak Gona. Alkitab tuh penuh dengan paradok. Iya. Yesus tuh manusia atau Allah? Ya Allah, ya manusia. Taurat tuh berlaku enggak? Ya berlaku, ya enggak. Kan gitu kalau dijawab. Ya berlaku, ya tidak. Yesus tuh manusia atau Allah? Jawab salah satu. Ya manusia. Banyak hal seperti itu. Tuhan itu baik atau benar? Ya baik. Ya benar. Ya kan itu. Ini gimana ya? Justice of love. Ini yang susah. Pak Gona, Ya seringkali kita terjebak pada hanya menempatkan pada satu sisi lah, gagal untuk menyeimbangkan. Nah, satu memang bisa dipahami. Khotbah misalnya 40 menit, 45 menit, tidak bisa menjelaskan semua. Semuanya. Tapi satu titik juga memang ada kita sebagai pendeta atau hamba Tuhan seringkali memang kacamatanya situ tok gitu ya. Sehingga lupa untuk melihat sisi-sisi yang lain dan merasa bahwa pewahyuan saya paling benar dan satu-satunya. Sehingga lupa untuk melihat bagian-bagian yang lain. Ya Tuhan itu, ya setuju, ada yang bilang Tuhan itu nggak bisa dikotai. Sebab kalau kamu bisa mengotai Tuhan, ya dia bukan Tuhan, kamulah yang jadi Tuhan, kan gitu. Ya memang tidak mudah sampai hari ini, ya akhirnya ngikut Tuhan itu memang menyenangkan. Sebab ada sesuatu yang baru yang harus dipelajari terus menerus gitu loh. Ya kayak kasih karunia dan kebenaran itu kan, sampai tadi dalam pembicaraan off air kita adalah mana batasannya, kan tidak jelas satu titik. Kapan saya harus menerima, kapan saya harus melepas, kapan saya harus maju, kapan saya harus diam, kapan saya harus mundur, kapan saya harus muter, ya nggak mudah. Baik, kita ke penelpon dulu. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, Pak. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Suci lagi. Ibu Mohon Suci. maaf ya, Mbak Silakan. Wahyu. Sering menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya. Iya. Saya nanggapi Pak Guana tadi loh, bobot dan timbangan itu apa maksudnya Pak Guana ya? Ya tadi kan ada itu saja Bu pertanyaannya? Iya. Baik. Terus saya menyaksikan kemurahan Tuhan itu loh. Kalau ada masalah apa itu loh Pak ya. Iya. Kalau betul-betul bergantung sama Tuhan ini loh, luar biasa ya Pak. Makanya kalau dulu saya waktu dibaptis itu saya langsung baca firman Tuhan dari awal sampai akhir, terus saya belajar melakukan. Oh luar biasa Pak, menjadi manusia baru ya Pak. Berusaha di Efesus 4 ayat 17 itu saya lakukan. Luar biasa Pak. Ya Pak ya. Terima kasih, gitu aja. Baik, Pak Tuhan berkati Ibu Suci. Amin. Amin. Ya. Diberkatilah hidup Ibu. Ya. Ini contoh jemaat yang luar biasa. Walaupun tidak dikenal orang mungkin. Orang biasa yang luar biasa. Iya. Yang penting Tuhan kenal. Iya, dikenal Tuhan. Ini contoh orang yang dikenal Tuhan. Ya, Bobo tadi kan cerita Belsasar. Jadi kan mene tekel Ufarsin. Ya. Jadi itu kan menunjukkan bahwa alam sorga itu mengamati, mencatat gitu ya. Dan raja yang kaya raya ini didapati bobotnya minus gitu ya. Nol gitu atau minus malah gitu ya. Jadi udah nggak menghormati, menghina udah gitu kan. Sehingga ya itu keputusannya tuh selesai, sudah nggak ada catatan yang bisa membenarkan dia. Jadi dia nggak turun terus baik-baik dan sebagainya. Jadi ada diktator, ada apa saya misal itu ada kenapa kok bisa begini, ada orang yang mundur, ada yang sampai dibunuh, diseret di tengah jalan gitu ya dan sebagainya. Ya, ada yang bisa mundur, bisa lari, ya hidup dia tua sampai itu menurut saya ada
ada catatannya. Sampai Isabel itu dosanya sampai keputusan sorga itu apa? Nggak ada kuburannya gitu ya. Kan dia ditarik dimakan anjing. Nggak ada itu kuburannya, makamnya nggak ada. Itu kejahatan apa yang dilakukan Isabel? Itu kan sorga itu punya keputusan gitu ya. Jadi saya dengar ada satu tokoh di KPAI ya gitu ya. Katanya itu kan ada pertimbangan ini kalau negara ya. Kenapa dia berhenti, kenapa apa dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya kerajaan sorga. Makanya kita harus berhati-hati. Ada tatanannya Ada ya. tatanannya. Pak, kadang-kadang kalau kita lihat ada orang-orang yang jahat dan benar-benar tidak takut Tuhan dan melakukan banyak kejahatan, tetapi kan dia tetap kelihatannya sekarang dia juga panjang umur, dia juga kelihatannya enak begitu. Bagaimana peran bobot dan timbangan tadi terhadap orang-orang seperti ini? Yang pertama kita harus nggak bisa dilihat, oh ya ini mati ini hidup gitu. Itu tidak bisa itu ya. Ada cerita yang kebalik, yang mati sebenarnya dapat kasih karunia. Siapa itu? Anaknya Yerobeam. Anaknya Yerobeam kan sakit. Terus waktu datang ke mana itu? Elisa ke Elisa atau kemana? Pokoknya pulang kamu, anakmu mati. Kenapa? Karena justru anak itu baik. Dia hidup di keluarga yang jahat. Kebalik kan? Yang mati yang itu cara kasih Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu. Nah, yang kedua tadi itu kok enak ya? Ingat dia punya tabungan. Yang baik bukan dia, bapaknya. Perjanjian bapaknya. Contohnya apa? Salomo tuh layak seperti Belsasar dalam hal apa? Pecah kerajaannya. Dia layak. Keputusannya sebenarnya dia layak menerima di dalam hidupnya kerajaannya pecah. Dia ngalami nggak? Tidak. Kenapa? Karena kebenarannya dia bukan. Karena kebenaran Daud. Tabungan kebenaran bapaknya. Ini jelas. Jadi bukan dia mati, tapi keputusan salah satu itu kan kerajaanmu pecah, diberikannya toh pecah. Bisa pecah, bisa pindah kan gitu. Pecah. Tapi Salomo tidak ngalami pecah. Kalau saya lihat gini ya, mungkin ketika kita di luar dari kerajaan, maka ketika terjadi perlawanan, maka kita dianggap musuh. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kerajaan, sama seperti Rahab itu kan sebenarnya di luar kerajaan Israel, bangsa Israel. Tapi kan kemudian dihisapkan masuk. Dia tidak ikut dengan Yeriko hari itu. Dia masuk ke dalam bangsa Israel. Jadi sekalipun bukan Israel dimasukkan ke dalam. Tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan Israel kan ada hukum. Nah, orang-orang bisa terjebak, loh, saya sudah dibebaskan kok. Saya dulunya gelap masuk pada terang, dulunya musuh sekarang jadi sahabatnya. Nah, tapi ketika Anda masuk ke dalam kerajaan itu ada hukum gitu. Dan bukan hanya hukum tetapi pengabdian kepada raja itu sendiri. Jadi saya pikir dalam kerajaan itu bisa ada dua dosa besar terjadi. Satu, pelanggaran terhadap hukum kerajaan. Kedua, pemberontakan terhadap keabsahan sang raja. Nah, itu pemberontakan buat saya adalah adalah kesalahan yang sangat-sangat besar dalam kerajaan sorga. Tapi yang kedua, ada yang namanya pelanggaran terhadap hukum. Ya, kamu mencuri, itu pelanggaran terhadap hukum istilahnya. Kamu langgar lalu lintas, ya pelanggaran terhadap hukum kerajaan. Sebab you are under the kingdom. Kamu memang ada dalam kerajaan. Nah, itu yang saya pikir Pak Gona coba katakan sebagai tatanannya, aturannya. Kerajaan itu memang punya aturan dan tatanan. Itu ya. Jadi Saul itu tidak dibuang sebagai warga negara Israel. Ya kan? Dan dia nggak, dalam hal ini kasusnya bukan pelanggaran moral, tapi pelanggaran tugas. Ya. Dan ini gini. Ini kita petakan ya. Banyak orang yang membela gini, hamba Tuhan yang ini dari Tuhan visinya. Lihat penyertaan Tuhan. Betul. Saul menyerbu orang apa itu? Amalek. Itu dari Tuhan. Perintahnya Tuhan. Dan dia disertai Tuhan. Tetapi di tengah dia belokkan. Jadi sebuah visi dari Tuhan itu tetap punya potensi untuk dibelokkan.
untuk kepentingan Pribadi. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Ibu Hardi Sidoarjo yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Guana dan Mbak Wahyu serta Pak Doni. Saya tidak tahu topiknya tadi Pak, mohon maaf. Saya hanya mau tanya Galatia 6 ayat 8 itu maksudnya bagaimana dan contohnya apa? Terima kasih jawabannya, kiranya Tuhan pakai Pak Guana lebih dahsyat lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Ini saya dapat dari PD Online Pak. Saya bacakan ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Maksudnya bagaimana dan contohnya seperti apa? Ya itu sebenarnya ayatnya sudah jelas. Ya perbuatan, dan makanya bukan hanya saya mau coba kontekskan di dalam konsekuensi hidup yang sekarang di bumi gitu ya. Kalau kita ngomong nanti itu bicara stereologi, istilahnya keselamatan ya. Tetapi yang saya katakan bukan berarti itu kita ngomong hanya nanti hukuman itu semua nanti, impact itu nanti, tidak gitu loh. Karena Alkitab sudah mengingatkan apa yang ditabur dituai. Dan dalam keadilan Tuhan juga membela orang pilihannya, tapi juga tidak membela gitu kan gitu. Dia membela Daud, tapi dengan cara dia juga keadilannya berlaku gitu loh kan gitu. Itulah Tuhan gitu ya. Itu Tuhan. Jadi jangan aku dibela Tuhan. Iya, tapi Tuhan juga di sisi dia menjalankan keadilannya gitu loh. Dia menjalankan keadilannya. Dia itu pribadi yang begitu agung, terlalu luhur untuk dia. Istilahnya kalau ngomong pilih kasih itu bahasa kita. Pilih kasihnya Tuhan itu tidak meniadakan keadilannya gitu ya. Pilih kasih itu kasih karunia. Cintanya dia tidak meniadakan kebenaran dan keadilannya. Gitu. Nah, ini yang kita harus pahami supaya kita ini juga menabur setelah dapat tadi itu Pak Doni bagikan contohnya mana kasih karunia supaya kita enabling power. Itu untuk melakukan kebenaran. Lupa covenant. Ya, membawa kepada perjanjian. Jadi kita tadi itu yang Bu Wahyu juga kalau kotor ditebus gitu. Kalau dosa diampuni. Kotor ditebus. Kalau sudah bersih disembelih gitu. Ya, jadi kita harus bersedia disembelih setelah kita diampuni dan dibenarkan gitu. Ini yang harus pemahaman secara ini ada. Ada kembali yang bergabung. Kita coba ke penelpon. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Bu. Halo. Ya, selamat pagi Bu. Halo. Radionya tolong dikecilin. Halo. Ya Bu, halo. radionya minta tolong dikecilkan. Halo. Ya. Silakan Bu. Ya. Saya mau cuma nanya, kenapa hukum Taurat itu disebut perjanjian? Oke, itu saja. Ya, Dengan Ibu siapa? Ibu Yulis. Ibu Yuli, baik. Ditunggu jawabannya Ibu, Tuhan berkati. ini menarik. Saya lagi nulis buku dan menyinggung itu. Sebenarnya pola yang Tuhan sejak awal, that's the original design. Tuhan selalu membangun hubungan dengan manusia itu perjanjian. Itu yang membedakan ibadah agama dengan ibadah kepada Tuhan Yahweh Elohim. Makanya Ismail aku berkati, perjanjianku kepada Ishak, kan gitu. Jadi dia buat perjanjian bukan pada hukum Taurat saja. Sejak Adam, Nuh, makanya ada Adamik gitu ya istilahnya. Nuik, terus Abrahamik, ya istilahnya apa? Musaik, ya. Jadi Davidik, ya. Nah, semuanya tuh, semua ibadah itu ada dua tiang, covenant dan firman. Makanya Musa bacakan firman, terus perjanjian. Yesus perjamuan kudus, dia membuat perjanjian, terus dia adalah firman. Jadi semua adalah dua ini adalah kita mau beribadah masuk perjanjian dan memahami tadi itu ada hukum
dan aturan mainnya gitu. Ya, Tuhan tidak pernah berurusan di luar perjanjian kalau menurut saya. Semua yang dia kerjakan dengan manusia terutama itu dia kerjakan in covenant, di dalam perjanjian. Kenapa dalam Alkitab perjanjian lama seakan-akan dia hanya berurusan dengan Israel? Ya sebab memang yang ada dalam perjanjian adalah memang Israel. Dia berurusan dengan yang ada di dalam perjanjian. Hanya dalam tadi kalau pakai Adamik jadi perjanjian dengan Adam, seluruh muka bumi itu dihisapkan, dimasukkan ke dalam perjanjian Tuhan dengan Adam. Makanya Kejadian 1 ayat 27, 26, 27, 28 dia berkata Allah memberkati mereka. Kemudian berkata. Nah buat saya kan sederhana, kata memberkati itu kan bicara soal perjanjian. Ketika Tuhan buat perjanjian dengan Abraham, hal pertama yang dia katakan berkali-kali adalah aku akan memberkati engkau sehingga engkau akan diberkati, aku memberkati siapapun yang memberkati engkau. Itu kan bagian bahasa dari perjanjian. Ya saya setuju, ketika ada di dalam perjanjian, kita di perjanjian ada yang namanya hukum, aturan. Ya kalau kita sekarang mengenalnya kebenaran, tapi orang Israel dulu kan mengenalnya sebagai Torah. Makanya waktu Musa memberikan Torah kan kemudian ada percikan darah. Kemudian berkata, kami bersedia melakukan. Loh, itu kan ke notaris jelas. Langsung kelihatan apa yang Musa lakukan hari itu di Gunung Sinai itu part of the covenant. Kalau di notaris kan ada kan persetujuan bersama, kemudian baik tanda tangan kami setuju, ya kan sama. Ada cap meterainya, itu kan pembuahan darah, itu kan gitu sebenarnya. Itu ada yang namanya aturan. Jadi kita seringkali terjebak berpikir kasih karunia, kemudian kita gagal melihat bahwa di dalam kasih karunia itu ada kebenaran ya. Sebab ada kasih karunia memasukkan kita ke dalam covenant, perjanjian. Nah kalau ke notaris kan ada perjanjian, bertanggung jawab pihak pertama, kewajiban pihak kedua kan ada. Saya ketemu orang-orang yang dianggap masuk dalam aliran hyper grace. Saya melihat mereka yang bersungguh-sungguh sebetulnya nggak ada masalah. Mereka tuh secara implisit sebetulnya sudah. Maksud saya nggak begitu. Ya saya cuma ngomong gini. Lah kita balik aja pada Alkitab. Yesus itu kasih karunia dan kebenaran, bukan atau loh. Kenapa engkau sembunyikan kata kebenaran ini di dalam kata kasih karunia? Hanya menurut kebenaran itu ya kasih, nggak begitu gitu loh. Ya. Seolah-olah itu bahasanya cuma satu kata. Nggak begitu. Kita kembali ke Alkitab, kasih karunia dan kebenaran, bukan kebenaran itu di dalam kasih karunia. Kebenaran itu adalah kasih karunia. Iya, nggak begitu gitu loh. Kita nggak melihat, tapi it's okay. Itu saya nggak buat saya nggak ada masalah dengan Anda. Saya rasa clear gitu. Cuma kalau itu diberitakan orang yang belum nggak paham, dia dipikir hanya satu sisi. Dia nggak akan mendapat pemahaman yang benar. Karena kata kebenaran itu sepertinya hanya dahan ranting gitu ya. Gitu. Semuanya adalah about grace. Grace itu lahir dari hatinya Tuhan. Kalau saya bilang kebenaran itu lahir dari pikirannya Tuhan. Kan gitu ya. Kan dari hatinya ini kan cintanya. Itu grace. Tapi dia pikirannya itu kebenaran. Nah, kita kan nggak bisa ngomong hatinya Tuhan tok gitu. Ya. Kan hati dan pikiran gitu. Ya. Baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak, ada 5458 yang bergabung. Shalom Pak, terima kasih, sangat memberkati sekali apa yang disampaikan. Mungkin yang saya tanyakan tidak sesuai tema. Seperti Petrus atau Yudas, sebelum apa yang menimpa mereka sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Pertanyaan saya, nubuat sama takdir apakah itu sama atau tidak Pak? Terus orang kaya sama miskin, apakah juga sudah dinubuatkan atau ditakdirkan? Terima kasih. Nah ini kembali, ya Tuhan. Jadi gini, kalau saya percaya Tuhan tidak menetapkan Yudas itu tidak selamat, tapi Tuhan tahu siapapun. Nah ini pasti belajar kuantum gitu. Jadi tahu yang di sana, lalu dia tuh sudah di sana gitu loh. Jadi dia memakai orang yang Tuhan tuh tahu tidak selamat gitu loh. Tapi bukan Tuhan menetapkan itu beda. Jadi Tuhan tidak menetapkan, Tuhan tidak mentakdirkan, tapi Tuhan tahu. Tapi yang ngomong jatah
itu Tuhan menetapkan. Jadi saya percaya saya nggak bakal jadi presiden lah gitu. Saya nggak bakal jadi, ya saya bukan mendahului Tuhan, saya nggak bakal jadi, ya itu ada jatahnya. Pak Jokowi itu jadi presiden itu ada timbangannya, ada takarannya, ada jatah, bukan takaran, ada takaran tapi ada jatah. Biar orang takarannya baik tapi dia nggak punya jatah kan. Ya, ada orang jatahnya jadi konglomerat gitu ya. Ada yang enggak, tetapi yang saya percaya semua tidak kekurangan mestinya kan gitu. Tuhan tidak menakdirkan orang miskin, tapi Tuhan menetapkan ada orang punya karunia jadi kaya sekali seperti Salomo. Ada yang ya biasa-biasa. Tapi kalau miskin itu bukan takdir Tuhan, kira-kira begitu. Itu karena kesalahan. Makanya Bill Gates bilang gini, kalau kamu lahir miskin itu bukan salahmu. Kalau mati dalam kondisi miskin itu salahmu. Ya, Pak Doni mau menambahkan? Silakan. Sudah cukup. Baik. Pak Guana, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan tadi dan silakan tutup doa. Simpulannya bukan maksud pada kasih karunia dan bobot. Jadi Anda, makanya gini, kita di buatan Allah diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kita buatan Allah dikasih bukan untuk kita apa ya istilahnya berhahaha kan gitu. Oh, saya disayang Tuhan. Kembali lagi, kita disayang Tuhan untuk sebuah tujuan. Kita disayang Tuhan untuk sebuah maksud, baik untuk dirinya maupun untuk buah yang menghasilkan buah, untuk buah itu untuk dinikmati orang, jadi dinikmati Tuhan. Kan kembali lagi, Tuhan juga bisa menikmati kita, orang lain juga bisa menikmati kita. That is fruit. Makanya kata kuncinya hasilkan buah. Hasilkan buah. Kerajaan surga hasilkan buah. Dan Tuhan paling bete kalau melihat pohon tidak berbuah. Makanya jangan main-main. Akhir zaman Tuhan akan datang sebagai raja. Raja bicara, apa engkau punya buah? Apa engkau punya hasil dalam semua kasih karunia yang aku berikan kepadamu? Oleh sebab itu, jangan tidur, berjagalah. Jangan malas, terus bergerak, tabur ketaatan, iman, kebenaran. Sebab ini sebuah pertandingan, bukan sebuah pertunjukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Terima kasih untuk pengampunanmu. Terima kasih untuk anugerahmu. Dan kami rindu semuanya tidak menjadi sia-sia, tapi menghasilkan buah, sehingga Engkau menyenangkan hatimu Tuhan. Berkati setiap kekasih Tuhan yang mendengar. Biarlah hati kami kuat dan melewati semua yang harus kami lewati hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Guana dan Pak Doni, terima kasih sudah menjadi berkat dan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, setiap kita punya bobot dan timbangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jalani apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita, dan biarlah hidup Anda dan saya boleh menggenapi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.